Halo, Sobat Polo Bicor. Kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar yang dimana baru saja menyelesaikan pertandingan di pekan ke-11-nya di Liga 1 menghadapi Semen Padang di Stadion Agus Salim, kandang Semen Padang. Dan pertandingan ini berakhir dengan skor imbang 1-1. Ini tentunya hasil imbang yang ketiga secara beruntun diraih oleh PSM Makassar, di mana sebelumnya imbang melawan Persebaya Surabaya, imbang melawan Persik Kediri, dan di pekan ke-11 imbang melawan Semen Padang. Dengan hasil imbang ini, PSM Makassar kembali mengalami penurunan di tabel klasmen dengan peringkat ke-7 teman-teman saat ini. Sebelumnya PSM Makassar berada di urutan ke-6, tapi ya saat ini posisi ke-6 atau klasmen ke-6 kini ditempati oleh Arema FC yang mengoleksi 18 poin setelah berhasil menang tadi melawan Madura United dengan skor 4-2. Sebenarnya poin PSM Makassar sama dengan poin yang dimiliki oleh Arema FC, tapi secara head to head Arema FC lebih unggul dibanding PSM Makassar. Jadi Arema FC lah yang berhak untuk duduk di urutan ke-6 saat ini, dan PSM Makassar yang berada di urutan ke-7 tentunya masih belum aman posisi PSM Makassar di urutan ke-7 saat ini, karena kalau tim-tim yang ada di bawahnya urutan ke-8 ke-9 menang, ya bisa saja PSM Makassar kembali akan mengalami penurunan secara posisi di tabel klasmen Liga 1. Kita lihat aja nanti seperti apa posisi terakhir PSM Makassar ketika pekan ke-11 ini selesai. Apakah di urutan ke-8, ke-9. Tapi kalau kita melihat pertandingan tadi, ya menurut saya PSM Makassar bermain lumayan bagus dengan pemain-pemain yang dimasukkan oleh Coach Bernardo Tepares. Saya juga senang dengan starting line up yang diturunkan oleh Coach Bernardo Tepares, di mana seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya, ada Hilmansyah yang akan menempati posisi penjaga gawang PSM Makassar, meskipun kita tahu Reza Arya udah pulih dari cedera. Dan di dua center back ada Yoram Fernandes, ada Alessio Neto yang bermain cukup bagus di pertandingan ini, meskipun tadi juga Yoram Fernandes sempat melakukan clearance yang tidak bagus dan hampir saja berbuah gol dari Semen Padang, teman-teman. Dan di sektor kiri PSM Makassar, Victor Luis yang lagi-lagi pemain ini selalu menunjukkan permainan yang bagus di setiap pertandingannya bersama PSM Makassar, teman-teman. Dan di sisi kanan, wingback kanan PSM Makassar ya ditempati oleh Rizky Eka Pratama. Ini sedikit mengagetkan saya, karena sebelumnya saya mengatakan ya di situ ada Lansinari yang akan menempati, tapi tiba-tiba Rizky Eka yang menjadi bek kanan PSM Makassar. Dan ya cukup bagus juga kinerja yang dilakukan oleh Rizky Eka sepanjang 90 menit. Ada satu tembakannya dari sisi kanan PSM Makassar yang hampir berbuah gol, tapi ya mister gawang menghalangi Rizky Eka untuk menciptakan gol di pertandingan menghadapi Semen Padang. Di lini tengah kita tahu sendiri di situ ada Akbar Tanjung, ada Ananda Raihan, ada Latir Pal, dan ya disinilah mulai ada sesuatu yang harus diperbaiki oleh Coach Bernardo Tepares, mulai dari lini tengah PSM Makassar, di mana saya melihat masih kurang kreativitas di lini tengah PSM Makassar. Padahal kalau kita melihat pertandingan tadi secara keseluruhan, PSM Makassar cukup menguasai jalannya pertandingan, cukup menekan pemain-pemain Semen Padang meskipun bermain di kandang Semen Padang. Tapi ya lini tengah yang masih kurang kreativitasnya membuat suplai-suplai bola untuk ke depan ya tidak begitu berjalan dengan bagus. Dan di posisi lini depan ditempati oleh Daisuke Sakai, ditempati oleh Victor Detan di sebelah kanan, dan di lini serang ditempati oleh Tito Okello. Lagi-lagi ini permasalahan dari PSM Makassar, mulai dari lini tengah ke lini serang
Ya, ini tentunya perlu ada evaluasi dari Coach Bernardo Tavares. Kenapa pemain-pemainnya sangat sulit untuk menciptakan gol, menciptakan peluang yang bagus, final pass. Itu yang banyak tidak terjadi di pertandingan tadi kalau saya melihat permainan yang ditampilkan oleh PSM Makassar. Sebenarnya bermain cukup bagus, tapi lagi-lagi kreativitas lini tengah, finishing, final pass itu yang menjadi PR dari Coach Bernardo Tavares di dalam skuadnya. Karena andaikan peluang-peluang yang didapatkan oleh PSM Makassar bisa dimaksimalkan lini depan PSM Makassar, mungkin ini bukan hasil imbang yang diraih oleh PSM Makassar. Pasti akan ada gol, tapi ya memang ini menjadi permasalahan PSM Makassar. Lini depan yang tidak mampu memaksimalkan peluang yang ia miliki. Karena untuk mengalahkan lawan-lawan, ya kamu harus mencetak lebih banyak gol ke gawang lawan-lawan. Tapi kalau lini depan seperti ini tidak mampu memanfaatkan peluang yang ia dapatkan untuk menjadi gol, gimana PSM Makassar bisa mengalahkan lawan-lawannya? Sulit sekali menciptakan gol. Pergantian pemain dimasukkan Nermi Haljaita, dimasukkan ada beberapa pergantian pemain yang menurut saya masih tidak ada perubahan. Ini sama aja melakukan penyegaran, tapi ya masalahnya tetap sama, yaitu penyelesaian akhir, final pass tidak bisa dimaksimalkan oleh PSM Makassar. Dan saya berharap tentunya ini akan menjadi evaluasi dari PSM Makassar, Coach Bernardo Tavares, begitupun pemain-pemain PSM Makassar harus mengevaluasi diri. Karena kalau selalu mendapatkan hasil-hasil yang seperti ini, imbang, ya tentunya PSM Makassar tidak akan mampu bersaing di papan atas klasemen sampai akhir musim, teman-teman. Karena tentunya tim-tim yang ada di atas akan semakin menjauh jika mampu mendapatkan kemenangan di setiap pertandingan yang ia mainkan. Ini PSM Makassar berada di urutan ke-7 dan tentunya belum aman, masih bisa menurun lagi posisinya. Dan ya, kita akan melihat seperti apa PSM Makassar ketika memasuki jeda transfer. Dan saya berharap ada sesuatu yang dihadirkan oleh manajemen PSM Makassar atau Coach Bernardo Tavares ke dalam skuad PSM Makassar. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.